Selamat siang Bapak Ibu, Dewan Juri, rekan-rekan pemimpin pendidikan, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Poster Sagala, Kepala Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Medan. Ketika kita mendengar tema membangun kepemimpinan Kristen yang komunikatif, inspiratif, dan profesional dalam penata layanan, saya tidak langsung teringat pada berbagai program sekolah yang telah kami jalankan. Yang pertama kali muncul dalam pemikiran saya justru sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari seorang pemimpin? Di dunia hari ini, banyak orang mengukur kepemimpinan dari jabatan, pencapaian, atau seberapa besar pengaruh yang dimiliki seseorang. Namun sebagai orang percaya, kita memahami bahwa ukuran Tuhan seringkali berbeda dengan ukuran manusia. Yesus berkata dalam Markus 10 ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Ayat ini mengubah cara saya memandang kepemimpinan. Saya belajar bahwa kepemimpinan Kristen bukanlah tentang menjadi orang yang paling hebat dalam sebuah lembaga atau institusi. Kepemimpinan Kristen adalah tentang menjadi pelayan yang paling setia terhadap apa yang Tuhan percayakan. Karena itu saya percaya bahwa kepemimpinan Kristen harus memiliki 3 karakter utama. Yang pertama, komunikatif. Yang kedua, inspiratif. Dan yang ketiga, profesional tentunya. Pertama, pemimpin Kristen harus komunikatif. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi. Komunikasi adalah membangun pengertian, kepercayaan, dan harapan. Dalam 3 tahun saya memimpin sekolah, saya menyadari bahwa tantangan terbesar bukanlah mengenai kurikulum, teknologi, atau bahkan perubahan zaman. Tantangan terbesar adalah membangun kesatuan hati di antara guru, siswa, dan juga orang tua. Seorang pemimpin tidak bisa berjalan sendirian. Karena itu saya berusaha membangun budaya komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh kasih. Ketika ada perbedaan pendapat, kami belajar untuk mendengar. Ketika ada masalah, kami belajar untuk berdialog. Ketika ada keberhasilan, kami belajar untuk bersyukur bersama. Saya percaya bahwa komunikasi yang lahir dari kasih akan menghasilkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi kepemimpinan. Kedua, pemimpin Kristen harus inspiratif. Menjadi inspiratif bukan berarti selalu menjadi jawaban untuk setiap masalah. Menjadi inspiratif berarti berani menjadi teladan. Saya teringat perkataan Rasul Paulus, "Jadilah teladanku, sama seperti aku menjadi teladan Kristus." Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan seringkali lebih berpengaruh daripada apa yang saya katakan. Karena itu, saya terus mendorong diri saya untuk tetap belajar. Puji Tuhan, saya memperoleh kesempatan melanjutkan studi doktoral melalui beasiswa penuh di INTI International University Malaysia. Saya juga pernah menerima kesempatan mengikuti program Micro Credential, numerasi dari Monash University Australia. Bagi saya, ini bukan tentang gelar, ini bukan tentang prestis. Ini adalah pesan yang ingin saya sampaikan kepada guru dan siswa, bahwa seorang pemimpin tidak boleh berhenti bertumbuh. Karena ketika pemimpin berhenti belajar, organisasi akan berhenti berkembang. Namun ketika pemimpin terus bertumbuh, ia sedang memberikan izin kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk ikut bertumbuh. Ketiga, pemimpin Kristen harus profesional. Profesionalisme bukan hanya soal kompetensi. Profesionalisme adalah bentuk tanggung jawab atas talenta yang Tuhan percayakan. Dalam perumpamaan talenta, Tuhan memuji hamba yang setia mengelola apa yang dipercayakan kepadanya. Itulah esensi penata layanan. Sebagai pemimpin sekolah, saya belajar bahwasanya sekolah itu bukan milik saya. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita hanya penata layanan. Karena itu, setiap keputusan harus dilakukan dengan hikmat. Setiap program harus memiliki tujuan.
Setiap sumber daya harus digunakan untuk menghadirkan dampak yang lebih besar bagi kerajaan Allah. Salah satu hal yang paling membahagiakan bagi saya bukanlah ketika sekolah mendapat penghargaan, melainkan ketika melihat siswa mulai percaya diri berbicara di depan umum. Ketika melihat mereka berani bermimpi, melihat siswa bertumbuh dalam karakter iman dan memiliki tujuan di dalam Tuhan. Disitulah saya memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang apa yang berhasil kita bangun, tetapi tentang siapa yang berhasil kita bangun. Saudara, dunia hari ini membutuhkan lebih banyak pemimpin Kristen. Bukan hanya pemimpin yang pandai bicara, bukan hanya pemimpin yang memiliki banyak program, tetapi pemimpin yang mampu menghadirkan Kristus melalui hidupnya. Pemimpin yang komunikatif dalam kasih, inspiratif dalam keteladanan, profesionalisme dalam penata layanan. Karena pada akhirnya keberhasilan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa tinggi ia naik, tetapi dari seberapa banyak orang yang dapat ia bawa bertumbuh bersama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses di mata manusia, tetapi juga setia di hadapan Tuhan. Sebab suatu hari nanti, penghargaan terbesar seorang pemimpin bukanlah tepuk tangan manusia, melainkan ketika mendengar Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Pada akhirnya, kepemimpinan bukanlah tentang seberapa banyak orang mengenal nama kita, tetapi tentang seberapa banyak hidup yang diubahkan karena Tuhan bekerja melalui kita. Tuhan Yesus memberkati.